Pada tahun 2001, segera setelah program F-22 Raptor dimulai, Lockheed Martin memulai untuk meneliti dan mengembangkan platform bomber dari desain Raptor. Pesawat pengebom bernama FB-22 ini memanfaatkan desain dan kemampuan F-22 sebagai pesawat tempur dengan kemampuan bermanuver paling baik, bahkan hingga sekarang. Dengan mengambil desain yang sudah ada, maka pengembangan FB-22 ini akan jauh lebih cepat dan murah daripada membuat pesawat tempur yang benar-benar baru. Konsep yang dicanangkan di tahun 2002 ini adalah sebuah pesawat bomber jarak pendek hingga menengah dengan 2 kursi, kecepatan supersonik dan kemampuan siluman. Dari segi peran, FB-22 akan menggantikan F-111 Arfad dan F-117 Nighthawk. Lockheed Martin memiliki keyakinan yang sangat tinggi dengan bomber baru mereka ini, bahkan mengklaim FB-22 bahkan lebih tangguh daripada B-2 Spirit, lapor Defense View. Lebih siluman dan lebih gesit, FB-22 dapat pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat dicapai oleh B-2. Kembar tapi beda desain FB-22 mempertahankan badan pesawat asli dari F-22 Raptor, tentu dengan beberapa modifikasi. Alasannya adalah USAF ingin mempertahankan kemampuan siluman yang diadaptasi dari Raptor, bahkan mungkin lebih baik. Mengutip Military Today, F-22 Raptor mampu menyelinap di bawah F-4 Phantom tanpa terdeteksi saat Perang Irak. Hal itu membuktikan betapa efektifnya kemampuan siluman dari F-22 sebagai pesawat tempur superioritas udara. FB-22 mengambil 80% komponen dari Raptor, seperti sistem aviasi, software, sehingga dapat menekan biaya produksi dan perawatan yang lebih rendah. Bahkan diketahui dengan desain asli F-22 Raptor saja sudah mampu membuatnya terhindar dari serangan darat. Tetapi karena FB-22 bomber, perlu ada beberapa hal yang disesuaikan seperti kapasitas muatan dan jangkauan. Untuk mengatasi itu, Lockheed Martin mengganti sayap trapesium F-22 dengan sayap delta yang lebih besar dan tebal dengan luas hampir 3 kali lebih besar dan menghilangkan ekor vertikal. Dengan model sayap ini, FB-22 mendapatkan peningkatan signifikan dalam hal jangkauan jelajah serta kapasitas muatannya, seperti halnya pesawat bomber dengan kemampuan siluman lainnya. FB-22 dapat membawa sejumlah besar senjata dengan atau tanpa fitur tersebut. FB-22 dapat membawa kapasitas muatan 6,8 ton dalam konfigurasi siluman dan 13,6 ton dalam konfigurasi non-siluman. FB-22 dengan sapat baru ini memiliki jangkauan 2.570 km hingga 3.380 km dengan dilengkapi tangki bahan bakar eksternal. Dengan peningkatan jumlah kapasitas ini, FB-22 dapat membawa hingga 30 bom berdiameter kecil seperti GBU-39, bahkan bom penghancur bunker dengan berat 2 ton lebih, dengan tetap mempertahan tempat penyimpanan rudal internal seperti F-22. FB-22 dapat membawa rudal udara ke darat. Dan karena memiliki badan dan bobot lebih besar daripada F-22 asli, bomber baru ini membutuhkan mesin yang lebih bertenaga. Seperti yang dikatakan Military Today bahwa FB-22 didukung oleh 2 mesin Pratt dan Whitney F-135 yang awalnya dikembangkan untuk F-35 Lightning II. 2 mesin ini dapat mendorong FB-22 untuk mencapai dan mempertahankan kecepatan hingga Mach 1,92, 2.370 km per jam. Mengapa FB-22 dibatalkan? Zona Jakarta mengutip 1945, diungkapkan alasan sederhana mengapa pengembangan bomber tangguh ini dibatalkan. Pertama, karena Angkatan Udara AS, USAF, menginginkan bomber yang memiliki kemampuan jelajah lebih luas. Dengan jangkauan 3.000 km lebih, FB-22 mungkin cocok dikerahkan untuk terbang di wilayah regional dari pangkalan di Eropa atau Timur Tengah. Namun, opsi pangkalan di Pasifik akan terbatas pada beberapa pangkalan pulau yang terbukti sangat rentan terhadap serangan rudal balistik. USAF membutuhkan pesawat bomber yang mampu melintasi lautan untuk mengerahkan serangan ke seluruh belahan dunia, seperti yang bisa dilakukan oleh B-52, B-1 atau B-2.
Walaupun USAF dapat memperoleh sebuah pesawat bomber yang jauh lebih murah dibandingkan pengebom kelas berat yang mereka miliki, tetapi mencoba menggandakan FB-22 ini akan memberikan efek bumerang bagi Angkatan Udara AS dengan dua masalah jangka panjang. Yang pertama adalah mengingat pengembangan FB-22 ini adalah hasil mencontek dari F-22 Raptor. Berarti bahwa sistem komputer dan tautan datanya berasal dari era 90-an, yang tidak kompatibel dengan sistem tempur jaringan modern yang jauh lebih unggul. Masalah kedua berasal dari lapisan bahan penyerap radar, siluman, yang sangat mahal yang membutuhkan perawatan intensif. Untuk itu, USAF lebih fokus kepada pengembangan F-35 dengan panel modular yang jauh lebih hemat biaya.